Ada jarak yang sangat jauh antara ras manusia dan klan Azure Sable yang menelan. Di antara keduanya, dipisahkan oleh puluhan wilayah etnis, jarak menunggu. Bahkan jika Qin Yichen bergegas dengan kecepatan penuh, tidak menemui hambatan apapun, setidaknya untuk beberapa bulan. Selain itu, meskipun sudah lebih dari setahun, Qin Yichen masih sedikit khawatir tentang balas dendam Elder-Elder, dan dia tidak dengan mudah memasuki kota-kota besar dari berbagai ras untuk meminjam transmission array, tetapi langsung dibawa ke beberapa tempat sepi. Meskipun tempat-tempat ini adalah binatang iblis, beberapa dari mereka bahkan harus mengelilingi Holy Powerhouse. Namun, mengandalkan perlindungan 10.000 Taoisme, Qin Yichen tidak terlalu peduli. Dibandingkan dengan 10.000 pembangkit tenaga listrik keluarga, binatang iblis ini jelas lebih sederhana. Selain itu, berjalan melalui pegunungan dan hutan tidak hanya dapat menyembunyikan keberadaannya, tetapi juga Qin Yichen dapat menggunakan perburuan binatang iblis sebagai temperamen, sebagai kultivasi praktis. Mengaum. Di hutan yang penuh dengan pepohonan yang menjulang tinggi, raungan binatang yang marah tiba-tiba terdengar, mengejutkan burung yang tak terhitung jumlahnya. Segera, bayangan binatang besar terlihat, dengan bau-bau, menghancurkan beberapa pohon raksasa dengan keras dan bergegas keluar dari hutan. Dan setelah binatang iblis ini berlari keluar, saya dapat melihat bahwa di tubuhnya yang besar, ia ditutupi dengan bekas luka jangkrik, darah yang menyilaukan, seperti sungai yang mengalir dari dalam tubuhnya. Keluar. Akhirnya, setelah berjuang agak jauh, binatang raksasa ini jatuh ke tanah. Saat dia jatuh ke tanah, siluet yang kuat juga dijarah dari hutan. Dia mendarat di atas tubuh binatang raksasa itu, dengan senyum di wajahnya. Siluet itu berlumuran tanah, terlihat agak malu, pakaiannya robek-robek. Dia juga sepertinya merasa jubah yang rusak ini sedikit mengganggu, dan pada akhirnya, dia hanya merobek jubah di bagian atas tubuhnya. Meski tidak ada otot besar yang menyilaukan di tubuh bagian atas buah merah itu, saat tubuh meregang, di bawah kulit yang kencang, sepertinya ada kekuatan seperti ledakan yang tersembunyi, yang membuat orang merasakan bahaya. Siluet ini hanyalah Qin Yichen. Setelah meninggalkan Human Rache, dia bersembunyi, berjalan melalui berbagai hutan pegunungan yang langka. Hutan pegunungan ini melintasi batas-batas beberapa ras. Dia telah bepergian selama beberapa hari tetapi belum pergi. Selama waktu ini, dia tinggal di jalanan dan bertarung dengan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Yang mengejutkan, binatang iblis lebih kuat dari tempat biasa. Di antara mereka, bahkan ada senior yang suci. Binatang iblis ada. Hampir setiap hari, dia akan mengalami beberapa pertempuran sengit. Seperti binatang iblis di depannya, itu adalah perantara suci, dan dagingnya yang kuat serta kecepatannya yang mengerikan jauh melampaui tingkat yang setara dengan 10.000 pembangkit tenaga listrik keluarga. Bahkan Qin Yichen menghabiskan banyak energi, dan setelah menghabiskan lebih dari beberapa jam bersamanya, dia benar-benar menghabiskannya. Setiap hari saya mengalami pembantaian yang kejam ini. Temperamen Qin Yichen telah banyak berubah selama ini. Meski wajahnya marah dengan beberapa buku, ada juga semacam kedinginan di kamarnya yang agak sedikit kusut. Keganasan muncul. Perasaan itu seperti bau yang sangat berbahaya yang tersembunyi di balik wajah animasi buku ini. Begitu seseorang ingin menentangnya, dia akan benar-benar memperlihatkan taringnya. Siu. Ketika Qin Yichen muncul, bayangan binatang buas juga jatuh dari hutan, dan jatuh langsung ke mayat binatang iblis besar itu. Segera, binatang kecil itu tampak seperti cakar yang lembut dan lemah, dengan mudah merobek baju besi skala keras binatang buas itu, dan mengeluarkan inti binatang yang beberapa kali lebih besar darinya. Jawab Yichen. Mulut kecilnya terasa perih. Namun, untuk sesaat, inti binatang yang keras itu langsung ditelan oleh binatang kecil itu, dan perutnya sepertinya tidak menelan inti binatang yang begitu besar. Qin Yichen bahkan tidak melihat binatang yang menelan rampasan perangnya sendiri. Tampaknya dia sudah terbiasa. Itu harus berada di area keluarga macan tutul emas bermata tiga. Menyeberang ke sini, dengan kecepatan ini, dalam sebulan lagi, Anda dapat mencapai ruang lingkup klan Azure Sable yang menelan. Qin Yichen mengeluarkan peta dari ring dan bergumam setelah sedikit identifikasi. Kamu harus menemukan King Yu, dan tanyakan ini apakah kamu punya cara untuk menghubungi Feng Rou. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan ada ketegasan di matanya. Dalam kekacauan seperti itu, dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, agar bisa mendedikasikan kekuatannya di klan pelindung. Terus berlatih. Qin Yichen menyingkirkan peta itu, matanya berkilat, dan tubuhnya menyapu hutan seperti elang. Ketika True Origin meletus, raungan binatang buas yang marah terdengar. Hai. Setengah jam kemudian, di hutan di kejauhan, siluet ramping bertabrakan dengan binatang iblis besar dengan ganas. Bentuk tubuh yang sangat tidak proporsional memiliki hasil yang tidak terduga. Binatang iblis besar itu, seolah-olah dipukul oleh palu godam, terbang lurus terbalik, menabrak beberapa pohon, dan akhirnya menggoreskan bekas yang dalam di tanah. Sambil menunggu binatang tak menyenangkan ini untuk melawan dalam kemarahan, siluet itu melintas kembali. Tetapi ia menyapu lagi,
dan saat pukulannya mengenai kepalanya, binatang raksasa itu membuat ledakan yang mengerikan, dan plasma meledak. Setelah meledakkan kepala keras binatang buas ini seperti besi hitam dalam satu pukulan, senyuman muncul di wajah Qin Yichen. Binatang iblis ini hanyalah perantara tingkat suci. Tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tingkat suci biasa lebih sulit untuk dibersihkan. Tetapi di tangannya, itu adalah pukulan fatal. Faktanya, latihan ini tidak banyak berpengaruh pada peningkatan basis kultivasi Qin Yichen, tetapi memungkinkan dia untuk menembak lebih cepat, sehingga dia dapat menguasai daya ledak yang mematikan dengan lebih banyak keterampilan. Binatang iblis macam apa Qin Yichen telah melakukan perjalanan melalui hutan yang luas ini. Dan bahkan, dia juga merasakan napas yang mengerikan. Tetapi untungnya, dia menyadari akal sehatnya dan diingatkan oleh binatang itu. Dia tidak melakukan provokasi. Kalau tidak, dia diikuti oleh binatang iblis puncak tingkat raksasa, dan dia hanya bisa melarikan diri. Dan ini juga membingungkan Qin Yichen. Hutan biasa, dengan keberadaan binatang iblis suci, akan terdaftar sebagai area terlarang. Tetapi area yang dilaluinya benar-benar penuh dengan binatang iblis suci, dan bahkan puncak suci yang menakutkan. Binatang iblis ada. Namun, di petanya, hutan pegunungan cepat ini tidak memiliki tanda-tanda yang terlalu menonjol, seperti hutan biasa, tetapi wilayahnya jauh melampaui hutan biasa. Setelah binatang itu memakan inti binatang itu, Qin Yichen sedikit memangkasnya dan siap untuk memulai lagi. Namun, saat dia akan pergi, browsernya tiba-tiba berkerut, dan segera kekuatan roh, dengan cepat menembus keluar, menyebar dengan cepat.